Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke segmen trending topik. Ada dua informasi utama yang masih menjadi pencarian dari media sosial. Kita akan lihat bersama ya, Gloria, ada informasi apa saja yang masih menjadi perhatian publik. Di antaranya ada tentang penerimaan murid baru ya. Gema di tahun 2025 ini sudah dibuka dan pencariannya sampai 10.000 di Google Trend. Kemudian ada yang trending topik kedua adalah terkait dengan perang Israel versus Iran. Nah, kita ke informasi terkait dengan SPMB. Terlebih dahulu pemirsa, sistem penerimaan murid baru 2025 kali ini sudah dimulai dan hari ini yaitu tanggal 16 Juni 2025. Nah, berikut ini mari kita simak selengkapnya dalam trending topik Newsline. Nah pemirsa, jadi SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru 2025 sudah mulai di hari ini tanggal 16 Juni 2025 di wilayah Jakarta resmi membuka pendaftaran SPMB untuk calon murid baru baik untuk SMP maupun untuk SMA pemirsa. Namun ada sejumlah jalur masuk sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, kemudian SMA dan juga SMK yang sudah mulai bisa diakses oleh calon peserta didik yang sudah mengantongi akun yang terverifikasi melalui laman daring spmb.jakarta.go.id. Nah, kita lihat yang pertama ada jalur domisili. Kemudian jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Iya, nah kemudian juga ada jalur afirmasi. Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu dan calon murid dengan penyandang disabilitas. Kemudian juga ada jalur prestasi. Ini untuk calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan juga non-akademik. Kemudian juga jalur mutasi untuk calon murid yang pindah domisili yang disebabkan orang tua atau wali muridnya pindah tugas dalam konteks pekerjaan. Jadi misalnya ada mutasi ASN ke daerah lain ya, itu bisa dimasukkan ke jalur untuk domisili ini. Dan termasuk juga bagi anak dan juga guru atau anak tenaga dari kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar ataupun bertugas, ini juga bisa mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Dan pemirsa, setelah mengetahui jalur-jalur tersebut, para peserta didik harus memperhatikan jumlah kuota yang tersedia. Untuk di jalur SD, SMP, SMA, atau SMK, kuota domisili lebih besar yaitu 70% dan untuk SD. Kemudian untuk SMP di 30% dan di SMA adalah 35%. Sedangkan untuk di SMK yang paling besar kuotanya adalah jalur prestasi akademik sebanyak 53%. Nah kemudian pemirsa, jalur yang mulai dibuka pada hari ini mencakup jalur afirmasi, prioritas disabilitas, jalur prestasi akademik dan non-akademik untuk jenjang SMP, SMA, SMK, lalu jalur domisili untuk jenjang SD, jalur mutasi, serta SPMB bersama. Tahap pertama yaitu untuk jenjang SMP, SMA, SMK swasta. Nah pemirsa, jadi SPMB bersama Jakarta ini merupakan mekanisme pelibatan sekolah swasta pada penerimaan murid baru jenjang SMP, SMA, dan SMK swasta yang mendaftar melalui website resmi SPMB Jakarta 2025 tentunya dengan sejumlah syarat. Apa saja itu Gema? Jadi berdasarkan keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 67 tahun 2025 tentang petunjuk teknis SPMB bersama tahun ajaran 2026-2025, ini biaya sekolah murid yang diterima melalui SPMB bersama Jakarta 2025 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi beberapa jalur yang disebutkan tadi akan ditutup pada 18 Juni 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat, sehingga para peserta harus segera menyelesaikan seluruh tahapan administratif tepat waktu dan jangan sampai terlewat ya pemirsa. Nah kalau kita melihat juga pemirsa dari sejumlah kuota, memang ada beberapa kuota untuk yang swasta, namun belum diinformasikan secara resmi oleh pemerintah atau dari Pemda Jakarta terkait dengan sekolah mana saja dan juga kuotanya, tetapi untuk negeri sudah di-share oleh pemerintah
atau Provinsi DKI Jakarta, sehingga untuk para pemirsa yang anaknya sudah mau mendaftar untuk sekolah SD, SMP, dan juga SMA, ini ditunggu pendaftarannya hingga tanggal 18 Juni dan maksimal pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Berarti ini tinggal 2 hari lagi ya. Tapi kalau kita melihat di media sosial juga banyak warga yang ternyata mendapatkan kesulitan begitu Gema pada saat mendaftarkan karena servernya error atau bagaimana, sehingga ini yang harus diperhatikan nih bagi para orang tua untuk membantu anaknya cepat-cepat mendaftar sebelum tanggal 18 Juni. Kalau kita flashback, Gema dan juga pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdaksmen resmi mengganti penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB mulai dari tahun ajaran ini, tahun 2025 sampai 2026. Nah, tujuan perubahan ini adalah untuk menciptakan sistem penerimaan yang lebih transparan dan adil bagi seluruh calon siswa. Dan skema terbaru ini ya pemirsa menetapkan sistem domisili bukan lagi zonasi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga murid yang tidak lolos ke sekolah negeri akan diarahkan menuju ke sekolah swasta yang dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Tapi ada perbedaan yang Gorim. Apa tuh Jadi perbedaannya? bedaannya adalah PPDB dengan SPMB ini diubah singkatnya karena kita akan bedakan berdasarkan beberapa poin berikut ini ya pemirsa. Yang pertama, jalur penerimaan PPDB ini terdiri dari 4 jalur meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi. Sedangkan untuk SPMB sama terdiri dari 4 jenis, tetapi terdapat perubahan istilah pada 2 jenis jalur sehingga menjadi jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan juga prestasi. Jadi ada perbedaan penyebutan dan juga jalur ya. Jadi memang karena ganti menteri ini juga ganti penyebutannya. Ini yang jangan sampai para orang tua ini jangan sampai bingung ya. Karena ada persyaratan juga nih ternyata di jalur zonasi dan juga domisili. Kalau untuk PPDB, jalur zonasi harus berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Domisili yang dimaksud didasarkan pada alamat yang tertera pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran atau surat keterangan domisili untuk keadaan tertentu seperti misalnya menghadapi bencana alam ataupun bencana sosial. Sementara untuk SPMB, jalur domisili ini ditujukan kepada calon siswa yang berdomisili di dalam wilayah administrasi yang ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya. Jadi pada prinsipnya jalur domisili ini bertujuan untuk mendekatkan domisili siswa dengan sekolahnya. Nah, jadi diingatkan kepada para orang tua murid untuk murid-murid yang akan masuk ke SD, SMP, dan juga SMA dimulai pada hari ini untuk pendaftaran sekolah negeri ataupun swasta jika tidak terterima di negeri dan juga akan maksimal pada tanggal 18 Juni di jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Jadi udah lengkap ya informasi yang kita sampaikan pemirsa, dan tetaplah bersama kami di Newsline. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.